Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Istiqomah dari kelas Manajemen 243A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mewujudkan sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM. Pendahuluan, sekarang ini kita sudah masuk di zaman digital, dunia kerja sama dunia pendidikan juga berubahnya cepat sekali. Teknologi, otomatisasi, sampai kecerdasan buatan atau AI membuat cara orang kerja dan belajar beda jauh dari dulu. Apalagi sekarang banyak yang kerja jarak jauh atau remote work, jadi keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berubah. Bukan cuma pintar, tapi harus bisa menyesuaikan diri sama perkembangan zaman. Selanjutnya, sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM. Sikap merupakan dasar perilaku seseorang dalam bekerja, mencakup tanggung jawab, disiplin, kejujuran kerja sama, etika, serta semangat belajar yang tinggi. Dua keterampilan umum adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Tiga keterampilan SDM itu tidak hanya mengatur orang kerja, tapi juga bagaimana membuat manusia jadi aset penting buat organisasi, seperti bisa menyesuaikan diri, kreatif, dan terus berkembang. Jadi tidak hanya untuk administrasi, tapi juga soal bagaimana kita bisa bergaul, bikin suasana kerja enak, dan sama-sama maju. Adapun jenis-jenis sikap. Yang pertama, disiplin seperti tepat waktu dan patuh pada aturan. Dua, tanggung jawab menyelesaikan tugas dan serius dan bisa diandalkan. Tiga, kerja sama tim, mau bantu dan koordinasi dengan rekan kerja. Empat, jujur dan etika kerja, bersikap benar dan adil dalam semua situasi. 5. Sikap positif dan adaptif, mampu menghadapi perubahan dan tetap semangat meski tantangan datang. Jenis-jenis keterampilan umum. Yang pertama itu hard skill. Hard skill itu keterampilan teknis yang bisa dipelajari atau diukur. Biasanya didapat dari sekolah, pelatihan, dan pengalaman kerja. Contohnya analisa data, perencanaan bisnis, bahasa asing, akuntansi dasar, administrasi, dan desain grafis. Intinya, ini kemampuan yang langsung dipakai buat kerja dan hasilnya bisa dibuktikan. Yang kedua yaitu soft skill. Soft skill lebih ke cara kita bersikap dan bergaul. Bukan soal teknis, tapi soal kepribadian dan bagaimana kita kerja sama orang lain. Contohnya komunikasi yang baik, 2. Kepemimpinan, 3. Disiplin dan tanggung jawab, 4. Manajemen waktu, 5. Kerja tim, 6. Kemampuan memecahkan masalah, 7. Empati dan sikap positif. Ini yang bikin kita bisa nyatu di lingkungan kerja dan terus berkembang. Peran sikap dan keterampilan SDM. Sikap dan keterampilan SDM berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. SDM yang beretika, disiplin, dan terampil mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pertama, produktivitas. Kalau orang punya sikap positif, misalnya tanggung jawab dan mau kerja sama, itu bikin suasana kerja enak. Kerja pun lebih semangat, hasilnya juga makin bagus. Kedua, adaptasi. Orang yang punya keterampilan bagus biasanya cepat tangkap sama perubahan, mau itu teknologi ataupun sistem kerja yang beda, dia bisa ikut menyesuaikan tanpa banyak ngeluh. 3. Inovasi. Kalau keterampilan digabung sama sikap yang terbuka, di situ muncul ide-ide baru. Dari situ biasanya lahir cara-cara kreatif dan buat organisasi terus maju. Strategi pengembangan sikap dan keterampilan umum dan SDM. 1. Pelatih dan pembelajaran terus-menerus. Pengembangan SDM harus jalan terus lewat pelatihan dan belajar sepanjang waktu, baik itu pelatihan teknis maupun soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan, biar karyawan bisa cepat menyesuaikan diri dan dengan perubahan. 2. Budaya organisasi yang positif. 2. Budaya organisasi yang positif. Budaya kerja yang baik bikin orang semangat dan betah. Nilai seperti kerja sama, keterbukaan, dan tanggung jawab penting ditanamkan supaya karyawan merasa dihargai dan terus-menerus berkembang. 3. Pemanfaatan teknologi. Teknologi bantu pengembangan SDM jadi lebih mudah dan cepat. Lewat e-learning atau sistem pelatihan online, karyawan bisa belajar kapan saja dan kemajuan bisa dipantau langsung. 4. Evaluasi. Setiap program perlu dievaluasi biar tahu hasilnya. Dari situ, organisasi bisa menyesuaikan kebijakan supaya pengembangan SDM tetap relevan dan mendukung tujuan bersama. Selanjutnya, tren dan tantangan zaman sekarang. Sikap, keterampilan umum, dan SDM. Digitalisasi dan transformasi kerja. SDM harus adaptif, mengasah kemampuan, ingin belajar teknologi baru, dan sikap berubah.
2. Perubahan kompetensi. Keterampilan umum seperti komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis jadi kunci biar tetap relevan. 3. Kesenjangan keterampilan. Sikap proaktif dan kemauan belajar mandiri penting supaya SDM bisa menutup gap antara teori dan kebutuhan kerja. 4. Otomatisasi dan budaya fleksibel. Soft skill seperti empati, kreativitas, dan manajemen waktu jadi pembeda utama. Adapun kesimpulannya yaitu dalam mewujudkan sikap, keterampilan umum dan keterampilan SDM sangat penting di zaman sekarang. Orang yang punya sikap baik, mau belajar dan bisa kerjasama lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau ditambah keterampilan komunikasi dan berpikir kritis, hasil kerja pasti bagus. Dan semangat belajar terus, budaya kerja positif, dan didukung teknologi, SDM bisa jadi aset berharga buat kemajuan organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.